Shalom. Selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu masa Prapaskah yang ketiga ini. Satu minggu yang kita masuki minggu demi minggu, dan hari ini kita memasuki masa atau minggu ketiga dari masa Prapaskah itu. Saya ingin menekankan satu bagian dari firman Tuhan dari Yesaya 55 yang kita baca tadi. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat yang kedua, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesaya 55 ini merupakan undangan Allah kepada umat untuk menikmati keselamatan. Jadi invitation from God. Jadi sekali lagi, Yesaya 55 ini adalah undangan Allah kepada umat untuk menikmati keselamatan. Dan yang menarik adalah undangan ini bersifat gratis. Jadi ada undangan yang nggak gratis kan, kalau kita nonton diundang, tapi undangan itu bersifat bayar misalnya, atau ada konser atau ada apa. Tapi undangan ini bersifat gratis. Kalau kita baca ayat yang satu bagiannya, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Jadi sifatnya gratis, tidak bayar. Dan ini menarik bahwa undangan Tuhan ini sekaligus sebenarnya menegur umat pada waktu itu. Karena yang ditegur adalah umat yang tidak membeli sesuatu yang bukan roti. Jadi ayat yang kedua dikatakan, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Saya lama menggumuli bagian ini. Bagian ini cukup luas, tetapi saya ingin concern dengan bagian ini. Saya pikir, kenapa sih Tuhan ngurusin urusan kebutuhan makan minum gitu ya? Sekali lagi, makan minum. Tuhan bilang, mengapa kamu belanjakan untuk sesuatu yang bukan roti? Nah, ini menarik sebenarnya, karena roti itu merupakan kebutuhan pokok di zaman itu. Bahkan sampai sekarang juga kita di Amerika ini, atau orang-orang Amerika juga menjadikan roti itu sebagai kebutuhan pokok. Mungkin kalau kita beras, tetapi bagi orang utara atau bagi bangsa-bangsa tertentu atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu, roti itu menjadi kebutuhan pokok. Dan hari ini Israel juga diperlihatkan bahwa roti itu adalah kebutuhan pokok mereka. Jadi kalau dikatakan membeli sesuatu yang bukan roti, itu artinya apa? Itu berarti membeli sesuatu yang bukan kebutuhan pokok. Itu artinya membeli sesuatu yang sia-sia. Membeli sesuatu yang bukan roti dalam konteks bacaan ini, dalam konteks Israel, di mana Tuhan menegur, mengapa kamu membeli sesuatu yang bukan roti? Itu bicara tentang kamu membeli sesuatu yang bukan makanan pokokmu. Itu artinya Tuhan mau menunjuk bahwa kamu membeli sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena kalau kamu membeli sesuatu yang bukan roti dalam konteks makanan, berarti ada sesuatu yang tidak mengenyangkan kamu. Bapak Ibu, saya orang Indonesia, kita semua orang Indonesia, tapi Bapak Ibu sudah lama di Amerika, saya nggak tahu. Tapi sampai sekarang juga saya kalau nggak makan roti sebanyak mungkin juga. Kalau nggak makan nasi, nggak merasa nggak kenyang. Tetap makan. Kalau kamu membeli sesuatu yang bukan roti, kalau makanan roti itu adalah makanan pokok, apa yang terjadi? Selalu merasa tidak kenyang. Dan ketika orang merasa tidak kenyang, dia akan terus cari kan, sampai dia kenyang. Nah, problemnya secara sosial ini bisa macam-macam. Kalau orang yang kelaparan, orang yang nggak kenyang, dalam masalah sosial itu efeknya bisa macam-macam. Analisa konflik dari berbagai persoalan yang ada di mana-mana, salah satunya yang saya tahu di Indonesia, itu hanya persoalan satu aja. Persoalan itu. Dan itu dibahas dalam konteks ekonomi, baik makro dan mikro, dengan segala macam analisanya. Padahal bahasa sederhananya bahwa orang ini nggak kenyang. Orang ini tidak, dalam arti kesulitan ekonomi, membuat orang tidak dapat kebutuhan pokok dan seterusnya. Ini di sini ada orang World Bank ini tahu juga
bahwa 9 juta orang setiap tahun mati karena kelaparan. Dan yang menarik adalah 5 juta itu adalah anak-anak. Jadi ini sesuatu yang menjadi penting untuk Tuhan katakan, Allah katakan kepada, mengapa kamu belanjakan sesuatu yang bukan roti? Karena efeknya bisa macam-macam, efek sosial, efek fisik, dan sesuatu yang membuat umat menjadi tidak terpuaskan di dalam kehidupannya. Orang mati kelaparan, konflik bisa terjadi. Tapi secara teologis saya mau mengatakan sesuatu yang bukan roti itu mengarah pada perubahan orientasi. Saudara tahu bahwa di dalam tabernakel, kemah suci itu ketika umat berada di gurun pasir, ada satu tempat namanya kemah suci. Di situ diletakkan roti meja sajian. Kalau saudara baca Keluaran pasal 37 itu ada meja roti sajian. Di situ dipersembahkan roti. Ini artinya bicara tentang persembahan. Kalau kamu berubah, kalau kamu berorientasi bahwa membeli sesuatu yang bukan roti, secara teologis itu mengatakan bahwa ada perubahan untuk sebuah persembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak senang, karena yang dia sudah tetapkan adalah roti meja sajian, bukan makanan yang lain. Dan ini menarik juga ketika Perjanjian Baru mengambil ini dalam pribadi Yesus. Dikatakan bahwa Yesus adalah roti hidup. Jadi secara simbolik dan secara teologis mau dikatakan ketika kamu membelanjakan sesuatu yang bukan roti, ini adalah perubahan orientasi iman. Ini adalah sebuah perubahan iman, sebuah perubahan keyakinan, dan juga perubahan orientasi penyembahan. Dan ini bahaya. Kenapa? Karena kalau sudah sampai pada hal itu, maka Allah tidak senang. Oleh sebab itulah sebenarnya ayat 55 ini kembali umat diajak, invitation from God. Mari kamu yang sudah membeli sesuatu yang bukan roti, kembali, datang lagi kepadaku. Makanlah roti yang sudah aku siapkan. Dan apa akibat dari kalau kamu kembali kepada orientasi yang benar, jalan yang benar, kepada roti kehidupan itu? Ayat yang ke-6 dan ayat sampai dengan ayat ke-9 mengatakan demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit di bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, ini undangan Allah. Umat tidak membeli roti, sesuatu yang bukan roti. Kalau kita mau melihat ini dalam konteks kita saat ini, atau dalam kembali kepada firman Tuhan, bahwa undangan Allah ini menjadi sangat menarik karena ini bersifat gratis. Banyak hal yang membuat kita, atau situasi membuat kita melupakan istilah invitation from God. Dalam cerita-cerita di Perjanjian Lama kita lihat Kain. Bagaimana Kain? Atau sebelum itu ada banyak orang yang melupakan akan arti panggilan atau undangan Tuhan ini. Saya tertarik dengan buku yang dipinjam atau dikasih sama Bu Adri. Jadi buku ini menarik. Tahun lalu saya sudah membahasnya di Sapa dan di Sapa ya. Setiap hari satu bagian dari buku ini saya. Di buku ini ada banyak undangan. Judulnya Invitation from God dari Adelaide. Ini siapa Bu, boleh cerita? Pastor. Seorang pastor di Boston. Ya. Jadi dia menulis buku ini, dan saya berterima kasih karena Bu Adri minta for Lisa and Victor, dan dia tanda tangan. Karena dia pernah misi di Indonesia. Jadi dia tahu soalnya. Dan buku ini membahas luar biasa. Saya pikir saya sudah pernah coba cek lagi di Sapa dan Salam ya, kembali membaca juga. Udah lupa nanti ya.
undangannya banyak sekali. Jadi dia mengundang, dikatakan Allah mengundang untuk kita menangis bersama. Bagaimana itu undangan untuk menangis bersama? Kadang-kadang orang sudah nggak bisa lagi, udah nggak punya hati lagi untuk menangis bersama. Suami mungkin udah nggak punya hati lagi untuk bergumul bersama-sama istri untuk semua persoalan yang dihadapi. Suami merasa bahwa saya tidak perlu mengeluarkan air mata, saya laki-laki. Tapi buku ini mengundang, Allah mengundang untuk menangis bersama. Ada banyak hal, mengundang untuk berdoa bersama. Allah mengundang untuk berdoa, Allah mengundang untuk mengampuni. Allah mengundang untuk mengingat sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Tapi saya mengambil satu bagian, dikatakan dalam buku ini, dikatakan to admit I might be wrong. Jadi invitation from God itu mengundang kita untuk sadar bahwa saya bersalah. Kira-kira gimana ini? Mengundang kita untuk menyadari bahwa saya bersalah. Saudara lihat Kain, bagaimana Kain dan Habel. Kain dan Habel, ketika Kain membunuh Habel, Allah tanya, mana adikmu? Kain bilang apa? Yang paling dramatis adalah, apakah aku penjaga adikku? Bahasa lainnya, peduli amat. Aku bersalah tapi aku tidak pernah mau mengakui kesalahan. Padahal aku sudah membunuh adikku. Dan dikatakan, apakah aku penjaga adik? Saudara, di sini bicara tentang bagaimana mengakui sebuah kesalahan. Wah, ini berat ya. Karena sikap manusia itu gimana? Sikap manusia tidak ada yang mau disalahkan. Itu wajar, itu manusiawi sekali. Tapi Allah mengundang kita untuk bicara tentang itu. Itu contoh yang ada dalam buku ini. Salah satu. Kita lihat Daud. Kita sudah PA-kan itu beberapa waktu yang lalu. Ketika dia berzina dengan siapa? Betsheba. Kalau baca ayat selanjutnya, pasal selanjutnya, Nathan datang. Nabi Nathan datang. Nathan cerita begini. Ada satu keluarga kaya. Dia punya ternak yang banyak. Dia punya lembu tambun. Tapi kemudian datanglah seorang tamu ke rumah orang kaya ini. Dan kemudian dia ingin menyambut tamunya dengan memotong lembu tambunnya. Anak lembu tambun. Tapi dia ini kaya sekali dan punya peternakan. Tapi yang dia ambil itu adalah dari keluarga miskin yang hanya punya satu lembu tambun. Nathan ceritakan itu kepada Daud. Apa reaksi Daud? Daud marah sekali. Mana orang itu? Mana orang yang mengambil milik lembu tambun yang milik orang miskin itu? Nabi Nathan bilang, kamu orangnya. Saudara, sulit sekali bagi kita untuk melihat bagaimana kita bersalah. Di sini sangat manusiawi. Allah mengundang kita untuk tenang sejenak, tetapi kita terlalu sibuk. Allah mengundang kita untuk berdoa, tetapi kita sering melupakan atau melewati waktu-waktu doa kita. Allah mengundang kita untuk berdamai dan mengampuni, tapi hati kita penuh dengan kemarahan. Allah mengundang kita untuk meluangkan waktu bagi keluarga, tetapi begitu sibuknya kita dalam pekerjaan kita. Allah mengundang kita untuk melayani, tetapi kita sering berdalih bahwa masih ada waktu untuk melayani di lain waktu. Allah mengundang kita untuk menggandeng tangan kekasih kita, tangan istri kita, tangan suami kita ketika berjalan. Tetapi bagaimana kira-kira? Allah mengundang kita untuk menggandeng tangan istri atau suami kita ketika berjalan santai. Tetapi kita lebih senang akhir-akhir ini berjalan sendiri-sendiri. Saudara, ada banyak undangan Allah yang hari ini kita harus jawab dalam hidup kita.
Tapi saya tidak ingin memberikan undangan apa saja yang ingin kita mau datang kepada Allah. Coba buka warta jemaat kita, liturgi kita. Di situ ada invitation from God. Ada? Ya. Dikatakan apa? You are invited. Kamu diundang. Yang mengundang ini sekarang adalah Allah. Saya ingin di bangku-bangku itu ada pensil. Di bangku-bangku kita ada pensil. Saya ingin kita menuliskan 1, 2 undangan apa yang saudara ingin datang, yang ingin saudara respon dari Allah. Tidak usah tulis nama. Saya ingin menggandeng tangan istri saya pulang gereja ini. Karena selama ini saya selalu, istri saya selalu berada di belakang sana. Ya. Siapa itu? Ya. Saya ingin menerima undangan Allah untuk melayani. Dan ada banyak undangan Allah yang saudara tahu untuk diri saudara. Dan hari itu saya ingin saudara menuliskan di bagian ini sebagai respon bahwa Tuhan, aku mau menerima undanganmu dalam hidup. Di minggu yang Prapaskah yang ketiga ini, kita diminta totali untuk datang kepada Tuhan sebagai bagian dari respon kita untuk melihat bahwa Tuhan, inilah bagian dari pertobatan. Minggu masa Prapaskah adalah minggu masa pertobatan. Oleh sebab itu undangan dari Allah ini menjadi penting hari ini bagi kita. Bukan hanya sekedar menuliskan itu atau bukan sekedar mencontoh buku Adli ini, tapi ini adalah bagian dari penghayatan kita yang sungguh bahwa Tuhan, aku mau menerima undanganmu dalam hidup. Saudara tuliskan, saudara boleh bawa di situ, letakkan bersama-sama dengan apa yang sudah ada di RPC itu. Dan nanti 1, 2 atau 3 contoh nanti saya akan bacakan apa itu undangannya. Tapi setelah itu saudara boleh bawa ke sana. Tidak harus menuliskan nama saudara. 3 menit untuk bagian. Yang sudah selesai silakan bawa, letakkan di sana. Letakkan saja di sana. Masih ada? Sudah? Silakan. Saya tidak akan, ini tidak ada namanya, jadi tidak perlu.
Terima kasih untuk merespon undangan Allah dalam hidup saudara. Saya membacakan yang saya ambil secara acak tadi, kemudian saya coba cek sedikit. Ada 4 ya. Saudara nggak perlu merasa bahwa ini milik saudara dan saudara nggak ada yang tahu. Tapi ada yang menarik dari 4 ini. Ada yang menarik dari 4 ini. Jadi kalau dalam bahasa penelitian, misalnya orang research, saya concern untuk 4 ini. Dalam arti melihat berapa kita yang hadir di sini dibandingkan yang 4, berapa persen ya. Dan saudara perhatikan ya, saya baca ya. Mau merespon undangan Allah, invitation from God. Allah mengundang untuk berdoa bersama keluarga. Jadi rupanya undangan untuk menerima atau merespon bahwa saya itu ingin berdoa bersama keluarga. Di balik ini bahasanya apa? Jarang berdoa. Bukan berdoanya jarang, tapi jarang berdoa bersama-sama dengan keluarga. Mungkin sendiri-sendiri karena ini. 1. Yang kedua, saya ingin berdoa bersama istri dan anak-anak dalam kurung keluarga. 2. Yang ketiga, kapan ya saya bisa berdoa bersama istri dan anak-anak saya? Supaya yang keempat, saya ingin mengundang suami saya tiap malam berdoa bersama sebelum tidur. Saudara, apa arti dari 4 ini dalam bahasa penelitian? Signifikan. Ya? Signifikan hasilnya. Signifikan. Artinya ada hal di mana kita harus menggumuli bersama jemaat ini. Saya dan jemaat ini untuk bicara tentang berdoa. Salah satunya itu undangan dari Allah bagi kita semua. Saudara, 4 ini saya ambil secara acak, meskipun saya lihat, saya ambil, kemudian saya lihat, saya kaget sendiri di situ, saya kaget, ambil shock tadi loh, ini kok 4 ya tentang satu lagi Pak. Coba satu lagi. Tahu. Kalau satu lagi diambil, kalau satu lagi diambil, jangan juga itu juga isinya. Saudara, ini respon kita. Saya mau hari ini di dalam masa Prapaskah yang ketiga, ini minggu Prapaskah yang ketiga ini, paling tidak saudara tahu bagian itu. Mungkin itu 1, 2 keluarga, 4 keluarga yang demikian. Tapi saya mengundang itu salah satu bagian penting dari invitation from God bagi kita hari ini. Saudara pulang, duduk dan bersama-sama dengan keluarga hari ini mengambil waktu. Sesibuk apapun kita, cobalah waktu bagi keluarga itu untuk kita hari ini. Hanya 4 yang tadi kita baca. Mungkin ada lebih, mungkin ada yang lainnya dengan segala pergumulan yang ada. Saudara nggak perlu baca itu. Setelah keluar nanti balik ke setelah ruangan kosong, coba cek lagi. Saya biarkan itu di bawah kaki salib agar melalui Kristus, artinya melalui Kristus yang tersalib itu kita merespon undangan Allah pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita untuk merespon panggilan Allah bagi kita, sambil kita akan diiringi oleh satu pujian bagi kita pada saat ini. Saat hening bagi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk merespon panggilan Tuhan dalam hidup kami hari ini. Di dalam saat hening ini, kami mau agar Engkau senantiasa memperhatikan hidup kami.
biarlah di waktu hening ini kami kembali mengingat akan undangan Allah dalam hidup kami. Dan terlebih lagi atas apa yang telah kami tulis, apa yang telah kami sampaikan. Waktu hening bagi kita. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, pada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan